Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi dalam channel Rusdi Official. Ramai yang bertanya dengan saya, Abang Rusdi, kenapa tidak menghasilkan satu channel di mana channel itu tidak mengandungi unsur video-video reaction berkenaan dengan Indonesia. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di mana anda menonton video Rusdi. Video sekarang ini anda sedang menonton di video kedua saya, bukan di video kedua saya, di channel kedua saya, itu Rusdi Official, di mana channel ini akan menjadi satu channel yang akan berkongsi informasi-informasi berbentuk ilmu, inspirasi, cerita, blog dan juga macam-macam lah saya akan buat. Jadi selepas saya dapat mendapatkan astagfirullahaladzim, lepas saya mendapatkan dos kedua nanti, insyaAllah mungkin selepas ni saya bisa berjalan, saya bisa ke mall ke, mungkin jumpa teman-teman ke, mungkin pada ketika itu saya akan buat kolaborasi dengan mereka untuk buat konten, dan di situ juga saya akan berkongsi dengan anda pemandangan-pemandangan yang ada di sini, tempat baru di mana saya tinggal sekarang di Shah Alam ni guys. Jadi insyaAllah saya akan berkongsi juga, kalau saya ada kesempatan juga untuk kembali ke Sabah juga, insyaAllah saya akan mengarakamkan momen-momen perjalanan saya ke Sabah nanti guys. Jadi apa yang paling penting sekarang, kita berdoa semoga corona ini segera hilang, segera pulih dan kita bisa menjalani kehidupan seperti biasa guys. Tetapi pada hari ini saya ingin berkongsi satu hal yang sangat-sangat penting guys, iaitu berkenaan dengan motivasi diri ataupun cara kita untuk memastikan diri kita ini tetap semangat, tetap positif, tetap optimis dalam kehidupan yang kita lalui. Saya tidak pernah mempercayai orang yang mengatakan dia tidak ada masalah. Setiap orang ada masalah. Kanak-kanak, bayi, orang yang dewasa, orang yang sudah tua, orang yang sudah ada kerjaya yang bagus, orang yang sudah belum ada bekerja, orang yang sudah berkahwin, orang yang masih jomblo dan sebagainya, pasti ada masalah. Jadi tujuan video ini saya mau memastikan semoga selepas menonton video ini, semoga masalah tidak menjadi halangan untuk anda terus berprestasi dalam hidup anda masing-masing. Ya, anda yang sedang menonton di sini, saya percaya anda pernah mengalami satu masalah, ataupun mungkin anda sedang berhadapan dengan satu masalah hidup. Bagi anda itu sangat-sangat sulit untuk anda lepaskan, untuk anda lalui. Jadi dengan video ini saya memberikan sedikit kata-kata pembakar semangat ataupun perangsang untuk kita sama-sama meneruskan hidup kita ke arah yang lebih baik. Semoga kita tidak terpenjara dengan masalah yang kita lalui. Jadi perbahasan kita kali ini adalah bagaimana cara untuk kita move on ataupun untuk bangkit daripada masalah yang kita lalui. Jadi di video ini semoga kita mendapat sesuatu. Jadi sebenarnya saya sewaktu PKP baru-baru ini guys, saya memang agak terkesan dari segi bisnes, sebab semua projek saya yang saya sudah laburkan beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, bahkan hampir ratusan ribu ringgit, duit saya habis guys untuk membeli buku, untuk mengeluarkan buku terbaru saya, untuk saya sewa hotel, untuk saya macam-macam guys. Saya sudah keluarkan dana yang sangat besar, saya sudah keluarkan tabungan saya juga. Jadi bila berlaku PKP, semua perjalanan saya harus dibatalkan, jadual saya harus dibatalkan, projek saya juga harus ditangguhkan. Sampai saat ini tidak tahu kapan akan dimulakan semula. Jadi alhamdulillah di sebulan pertama itu memang saya agak down, sampai teman-teman saya kata sudahlah tu, janganlah kamu down lagi, semua orang terkena dampak pandemik ini, jadi bukan kamu saja. Jadi dengan kata-kata semangat sahabat itu, walaupun sebenarnya tidaklah seperti biasa, cuma kata-kata biasa saja, sebenarnya saya faham apa yang cuba mereka masukkan di sini adalah tetap move on. Kerana apa? Masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah dunia guys. Jadi kita harus menerima dengan hati yang terbuka, dengan cara bagaimana cara untuk kita bangkit daripada masalah tersebut, jangan terus terkurung ataupun terpenjara dalam masalah tersebut. Jadi sebenarnya di sini saya ingin berkongsi bagaimana saya terus menjalani kehidupan saya, walaupun pernah menghadapi satu zaman ataupun tahun lalu 2020 tu terduduk guys, sampai saya tidak bisa tidur 3 hari 2 malam tu, saya tidak bisa tidur, tidak makan guys, kerana saya terkesan sekali dengan perkara tersebut. Tetapi akhirnya saya move on sampai tahap ini, dan kalau saya tidak move on pada ketika itu, mungkin saya tidak menjadi seorang YouTuber di mana anda menonton saya sekarang di HP anda ataupun di laptop anda guys. Jadi apa yang saya lakukan adalah satu, saya percaya dengan apa yang Allah uji kepada kita. Setiap ujian yang Allah berikan kepada
kita, pasti ada hikmah yang terbaik di sebaliknya. Buktinya, sebelum berlakunya pandemi, saya tidak tahu yang saya akan bakal menjadi seorang YouTuber. Sumpah, saya langsung tidak tahu. Selepas berlakunya pandemi, akhirnya saya baru tahu rupanya saya bisa menjadi seorang YouTuber. Walaupun sebelum ini saya cuma selalu menonton video orang lain, melihat mereka buat unboxing silver play button, gold play button, diamond play button. Jadi saya cuma berkata, saya boleh jadi YouTuber lah. Tidak pernah termimpi sama sekali. Jadi alhamdulillah disebabkan pandemi ini, ya saya boleh menjadi seorang YouTuber. Jadi bermaksud di sini, jangan sesekali mempertikaikan di sebalik ujian yang Allah berikan. Kerana apa? Di sebalik ujian itu ada hikmah yang sangat-sangat berharga buat kita. Jadi alhamdulillah saya menjalani kehidupan itu hari demi hari. Saya happy dengan kehidupan saya sekarang, walaupun tidak seperti dulu. Kerjaya saya pergi outstation, pergi jalan ke negeri ini, mendapat pelayanan yang sangat baik, jumpa ramai orang. Tapi alhamdulillah, walaupun saya tidak seperti itu lagi, saya cuma melalui menggunakan YouTuber saja, tapi alhamdulillah saya tetap meneruskan kehidupan seperti biasa. Hal yang kedua yang hikmah di sebalik apa yang berlaku ini adalah saya dapat berkenalan dengan ramai orang lagi guys di Indonesia. Kalau sebelum ini saya cuma tahu teman saya yang ada di Bogor dan juga di Jakarta guys. Tetapi selepas saya melakukan membuat YouTube, saya dapat mengenali hampir seluruh kota-kota ataupun provinsi di Indonesia. Saya tidak terbayangkan guys, selepas saya melakukan konten YouTube ini, saya dapat tahu rupa-rupanya ada banyak provinsi di Indonesia, ada banyak suku di Indonesia, ada banyak kota di Indonesia, ada banyak tempat-tempat yang sangat-sangat menarik yang harus saya kunjungi selepas ini. Jadi selepas ini saya tidak hanya tertumpu ke Jakarta, Bandung dan juga ke Bogor saja. Jadi selepas ini saya akan datang ke kota-kota lain seperti Bali, Lombok, Sumatera Barat, Flores, Sulawesi Selatan dan sebagainya. Jadi terima kasih Indonesia, terima kasih Allah kerana memberikan ujian ini. Kerana ujian inilah saya dapat melihat sisi lain Rusdi yang sebelum ini saya tidak tahu guys. Sumpah, sebelum ini saya cuma bercakap di depan orang, sekarang ni saya banyak bercakap di depan kamera, walaupun saya awal-awalnya saya takut bercakap depan kamera ni sebab beda guys, bercakap depan kamera dengan bercakap yang langsung dengan orang guys, sangat-sangat berbeda. Sebab bukan apa, kalau kita bercakap dengan orang kita akan terus mendapat respon. Kalau kita bercakap dengan telefon ni tidak dapat respon apa-apa, sebab telefon itu tidak bisa berkata apa-apa guys. Jadi agak kaku, kekok dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hikmah pandemi ini, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, saya belajar sesuatu dan akhirnya saya makin confident, makin yakin diri untuk bercakap di hadapan kamera. Hikmah yang ketiga yang saya dapatkan daripada pandemi ini adalah saya dapat menjadikan diri saya seorang YouTuber guys. Ya Allah, ya Tuhanku, saya tidak pernah termimpi saya akan menjadi seorang YouTuber guys. Jadi bermaksud di sini, bagaimana cara untuk kita bangkit, move on, sentiasa percaya di sebalik ujian itu ada hikmah yang terbaik buat hambanya. Jadi itu yang perlu kita percaya. Jadi kalau pada anda yang menonton di sini, mungkin anda berhadapan dengan ditinggalkan sama pacar, dibuang kerja, dimarah sama pak guru, apalagi masalah-masalah. Jadi anda jangan menjadikan itu sebagai salah satu yang menyebabkan anda makin down, makin tidak ada berguna lagi. Jadikan itu sebagai satu pembakar untuk anda terus bangkit dan terus bangkit lagi. Okey, yang kedua adalah yang perlu kita buat agar kita tak bangkit daripada masalah yang kita lalui adalah berkongsi dengan orang yang kita percaya guys. Jadi jangan pendam sendiri apa yang anda rasakan, kongsikan guys dengan orang-orang yang anda percaya. Kalau anda bisa menangis, ya menangis, bukannya anda menangis terus meninggal. Belum pernah lagi ada orang berkongsi masalah dia menangis langsung pindah alam, nggak ada guys. Jadi caranan saya kepada anda, jangan pendam masalah anda terlalu lama. Dia seperti anda memendamkan sesuatu masalah di mana satu telur yang sangat-sangat busuk. Kalau anda pendam, anda simpan, baunya juga akan keluar. Jadi daripada anda menyiksa diri anda sendiri, sebaiknya cari seseorang yang bisa anda kongsikan pendapat anda,
perasaan anda yang anda percayai, semoga apa yang anda rasakan itu dapat lepas guys. Dan yang ketiga yang boleh anda lakukan untuk bangkit daripada masalah anda adalah bergaullah dengan seseorang yang positif dalam hidup anda. Seperti contohlah apa yang saya lihat dalam setiap live chat saya di YouTube, saya suka guys melihat anda punya chat, anda punya anda punya percakapan bersama dengan yang lain, walaupun anda tidak berkenalan, hanya bertemu di sosial media, di sosmed, YouTube, di channel Rusdi, tapi saya melihat keramaan anda, kasih sayang anda. Saya melihat di situ kan, wow, ini secara tidak langsung anda melupakan masalah yang anda alami selama ini. Jadi teruskan rutinitas seperti itu guys, kerana apa, itu salah satu cara untuk mengalihkan pandangan anda daripada masalah yang anda lalui. Jadi tidak usah duduk galau lama-lama guys, kerana apa, galau itu bisa menyebabkan kita meninggal cepat guys. Jadi harus sentiasa happy, harus sentiasa semangat, harus sentiasa bahagia, kerana bahagia itu sederhana. Jadi ada 3 hal tadi saya kongsikan, tidak banyak saja guys, dan 3 hal inilah yang saya jadikan resepi ataupun menjadi salah satu formular kepada saya untuk terus bangkit sampai saat ini. Yang pertama sekali, jangan sesekali mengatakan ujian Allah itu satu siksaan. Anggaplah itu salah satu ujian untuk kita lebih memaknai di sebalik ujian tersebut. Yang kedua adalah kongsikan perasaan anda kepada orang yang anda percaya. Jangan simpan lama-lama perasaan sakit itu dalam diri anda. Kongsikan pada orang lain, semoga anda rasa beban itu terlepas. Dan yang ketiga adalah bergaullah dengan orang yang positif, kerana orang-orang yang positif itulah akan memberikan semangat yang baik kepada anda, menyebabkan imun anda naik, anda bisa menjalani kehidupannya lebih bahagia selepas itu. Jangan lupa senyum. Itu saja untuk kali ini. Sekiranya ada rasanya yang anda mau saya kongsikan secara santai, anda boleh tulis dalam komentar. InsyaAllah saya akan ulas di video selanjutnya. Tetap mendukung channel ini dan tetap jaga prokes, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjalan seperti biasa, dan kita bisa berwisata, kita bisa bersosial, dan paling penting saya bisa ketemu anda di Indonesia nanti. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekiranya ada saranan untuk anda, untuk saya buat video selepas ini, anda boleh tulis di dalam komentar. Bagi link sekali kalau ada video-video yang mau saya menambah wawasan, ya tuliskan di ruang komentar, dan kita akan ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.